hadir dalam percakapan pasca observasi kami bersama Bu Tika. Bagaimana kabarnya Bu Tika? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bu Tika ya sudah memberi saya kesempatan untuk melihat pembelajaran Bu Tika. Bu Tika, kira-kira dari percakapan ini apa yang ingin Bu Tika harapkan? Yang saya harapkan, saya lebih bisa menerapkan kurikulum Merdeka itu ke anak-anak itu dengan pembelajaran diferensiasi yang saya taruh di RPP Plus atau modul itu bisa semakin saya terapkan. Jadi ini dari sini Bu Tika ingin bisa menerapkan kurikulum Merdeka melalui mungkin nanti ada rencana aksi pengembangan diri seperti itu ya? Iya. Bu Tika, kemarin di awal pembelajaran saya melihat Bu Tika itu mengajukan pertanyaan pemantik ya. Saat itu reaksi murid seperti apa Bu Tika? Reaksi murid alhamdulillah antusias Bu, karena di materi aljabar, karena materi prasyarat untuk kebersamaan linear kan aljabar. Nah di aljabar itu anak-anak alhamdulillah sudah menguasai. Kemudian kemarin yang saya gunakan untuk sebagai pertanyaan pemantik itu komponen-komponen dari aljabar, misalkan mana koefisien, mana variabel, mana konstanta, tuh saya gunakan untuk pertanyaan pemantik. Di anak-anak antusias sekali alhamdulillah. Saya melihat juga ketika observasi kemarin setiap pertanyaan yang diajukan Bu Tika itu anak-anak langsung menyambut dengan antusias. Kita sudah berhasil membuat kegiatan pendahuluan yaitu mengundang murid untuk melakukan pembelajaran seperti ya Bu Tika. Pada kegiatan kemarin Bu Tika sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi? Alhamdulillah sudah berdiri. Salah satu sih ada di situ diferensiasi konten, proses, dan produk. Konten itu di situ saya menggunakan lebih dari satu sumber belajar, jadi tidak hanya dari buku, tapi juga dari media-media lain. Salah satunya website. Website itu juga nggak hanya satu website, tapi bisa dari Ruang Guru, Zenius, dan website-website pembelajaran yang lain. Kemudian untuk diferensiasi proses, saya itu mengunjungi, kan kemarin saya melakukan kunjungan ke tiap-tiap kelompok ya Bu Irin. Untuk kelompok yang saya nilai dari hasil mereka itu mereka kurang berjalan, itu saya beri perhatian lebih gitu. Jadi prosesnya lebih saya dukung gitu, lebih saya bimbing ya. Terus saya lihat untuk kelompok yang saya kira sudah mampu di situ, dengan kata lain mereka sudah bisa menjawab dengan utuh dan lain-lain, itu saya beri perhatian yang tidak sama dengan yang kurang mampu. Membebaskan untuk lebih belajar secara mandiri gitu ya. Iya. Jadi kemarin ketika pemetaannya di awal ketika pembagian kelompok itu berdasarkan dari diferensiasi kemampuan siswa seperti itu ya. Iya. Dari tingkat pemahaman atau pengetahuan siswa terhadap materi seperti itu ya. Oke. Kemudian ketika dari observasi saya kemarin, saya melihat kayaknya Bu Tika itu melakukan sesuatu ketika anak-anak mulai jenuh. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa? Itu sekedar ice breaking Bu. Jadi ketika cooperative learning kan anak-anak kadang perhatiannya mulai ke yang lain, ngobrol, karena belajar berkelompok kan otomatis bisa nanti ketika lihat internet kok meleset lihat apa gitu. Nah itu saya fokuskan kembali seperti ya kalau kegiatan pramuka itu kan tepuk 1, tepuk 2. Nah itu untuk kembali memfokuskan siswa. Berarti secara tidak langsung Bu Tika itu sudah menerapkan PSE-nya ya, sosial emosional dengan mencoba memfokuskan siswa kembali ke pelajaran. Ya Bu Tika luar biasa sekali. Oke Bu Tika, indikator yang menunjukkan bahwa murid-murid di kelas itu mendapatkan pemahaman dari pembelajaran Bu Tika itu kira-kira seperti apa? Ada beberapa indikator Bu. Pertama, dari presentasi, siswa sudah bisa mempresentasikan hasil diskusi mereka dengan kelompok dengan baik. Itu satu. Jadi indikator pertama sudah tercapai ketika mereka mampu mempresentasikan materi dengan baik. Kemudian yang kedua, pasca pembelajaran, saya itu biasanya memberikan kuis singkat. Nah, dari hasil kuis itu sudah sekitar 90% lebih anak itu menguasai materi. Berdasarkan hasil. Berarti luar biasa ya, berarti hasil pembelajaran ketika berhasil ya, nilai dari nilai siswa seperti itu. Kemudian ketika saya pengen tahu nih, yang Bu Tika gunakan sebagai data umpan balik dari murid-murid kelas untuk menentukan bahwa
kelas ini sudah siap untuk pembelajaran selanjutnya, itu seperti apa Bu? Di modul atau RPP plus saya itu ada lembar refleksi bullying. Oh gitu. Di akhir di situ ada kalau anak mungkin sudah bisa atau sudah menguasai materi itu ada beberapa emoticon, contoh emoticon senyum, sedih atau datar. Di emoticon senyum itu berarti anak sudah siap untuk pembelajaran. Sekitar 80% anak itu melingkari emoticon senyum. Nah, di situ ya. Jadi mereka di situ sudah paham apa kalimat terbuka, apa kalimat tertutup, mana yang contoh dan bukan contoh kalimat. Betul. Dari itu tandanya anak-anak sudah siap untuk menerima pembelajaran yang lebih. Iya Bu Didi. Tingkatnya lebih tinggi lagi seperti itu ya, keren Bu Dika. Kemudian Bu Dika, apa yang dirasakan Bu Dika saat anak-anak itu menyatakan kepuasannya terhadap pembelajaran Bu Dika? Tentu senang Bu Didi. Senang ya. Kemudian kalau melihat dari kacamata murid, Iya. mereka ini menilai bahwa mereka puas terhadap pembelajaran hari ini melalui apa Bu Dika? Melalui apa namanya? Ini anak-anak menyatakan bahwa mereka senang dengan pembelajaran Bu Dika itu melalui apa mereka ngomong secara langsung atau Bu Dika membuat semacam apa gitu? Ya itu tadi Bu Didi, salah satunya lembar refleksi tadi ya. Jadi selain refleksi untuk kesiapan ke pembelajaran selanjutnya juga refleksi terhadap pembelajaran hari ini gitu ya. Apakah mereka senang, apakah mereka biasa-biasa saja, apa mereka malah nggak suka. Biasanya mereka juga mengutarakan gitu ya, ada ungkapan langsung gitu ya. Alhamdulillah di matematika ini alhamdulillah anak seneng gitu. Oh iya, keren. Ini Bu Dika, saat Bu Dika merefleksikan capaian pembelajaran hari ini, kira-kira indikator ketercapaian pembelajarannya diharapkan seperti apa? Indikator pembelajaran yang diharapkan. Jadi ketika itu kan saya tentang kalimat terbuka kalimat tertutup. Di situ saya membagikan LKPD. Karena kooperatif learning ya Bu Didi. Di situ juga ada contoh dan bukan contoh dari kalimat terbuka kalimat tertutup. Nah, indikator ketercapaiannya anak-anak tuh sudah bisa menunjukkan mana contoh dan mana bukan contoh kalimat terbuka tertutup. Awalnya kan berangkat dari contoh dan bukan contoh ya Bu Didi. Dari situ akhirnya mereka bisa mendefinisikan, menemukan konsep kalimat terbuka itu kalimat yang seperti ini, di dalamnya memuat seperti ini, seperti itu. Berarti capaian pembelajarannya seperti itu ya. Ketika anak-anak sudah berhasil membedakan mana tertutup, mana terbuka. Oke. Bu Dika, ini tadi kan Bu Dika sudah menyatakan bahwa tingkat keberhasilan murid 80%, kemudian tingkat kesuksesan Bu Dika dalam pembelajaran ini 90%. Menurut Bu Dika, sekarang Bu Dika ini ada di ketika kita nilai ya, ketika kita mencoba untuk menilai diri sendiri, menurut Bu Dika dari level 0 sampai 10, Bu Dika ada di level berapa sekarang? Dengan apa ya, hasil yang luar biasa. Kalau hasil dari yang kelas yang saya ajari ini sekitar ada di level 8 gitu. Oh, sudah di level 8. Kemudian menurut Bu Dika yang paling ideal level berapa? 10 Bu Didi. 10 ya, oke. Berarti kira-kira untuk mencapai ke level 10 itu rencana pengembangan yang ingin Bu Dika itu Bu Didi, mungkin kedepannya itu saya mau, sekarang kan apa-apa digital ya Bu Didi. Saya tuh berencana mau buat satu game tentang itu menjodohkan. Misal ada anak yang dapat, kalau di model pembelajaran apa yang namanya? Ada sebagian anak yang dapat soal, ada sebagian anak yang dapat jawaban. Kemudian itu dikerjakan, dicocokkan. Yang sama itu bertemu, itu satu. Dua ya, match and apa gitu? Iya, pernah kan ya itu. Apa sih? Iya itu. Pokoknya match ya, pokoknya gitu ya. Terus kedua Bu Didi, saya tuh sepertinya mau buat media pembelajaran interaktif itu berupa konten YouTube itu. Selama ini belum berarti ya? Sudah pernah Bu Didi, tapi untuk materi ini belum. Dulu di materi koordinator TESO saya pernah buat. Untuk materi itu. Jadi untuk membandingkan, ketika yang pertama ingin membuat pembelajaran dalam bentuk game, yang kedua kontennya, diferensiasi kontennya itu ditambah dengan konten YouTube seperti itu ya, ketika dari guru sendiri. Kira-kira tujuannya hendak dicapai oleh Bu Dika ketika Bu Dika merencanakan aksi seperti itu apa? Kira-kira tujuannya ingin meningkatkan pengetahuan dan siswa itu lebih mudah belajar Bu Didi. Gitu ya, memudahkan siswa untuk belajar. Berarti
kebutuhan belajar yang lebih murid seperti itu Ya. kita ya. Jadi sekarang itu kan apa ya, matematika tuh jangan sampai dianggap siswa tuh oh pelajaran apa sih Bu ini aku nggak bisa ya sama seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang ini di kelas 7 kan saya tuh gimana cikal bakal penanaman matematika ke depan tuh alhamdulillah anak-anak suka. Jadi apa yang ketika nanti mengembangkan dalam bentuk game, kemudian memperbanyak konten itu anak-anak lebih suka lagi sama pelajaran matematika itu ya. Kemudian ukuran keberhasilannya apa ketika kira-kira ketika nanti mengembangkan game sama diferensiasi konten tadi itu? Ukuran keberhasilannya itu tadi Bu, siswa lebih ke apa? Mereka memahami konsepnya, bukan hanya hitung-hitungannya. Ya lebih mudah memahami konsepnya. Ada lagi? Ya nilainya lebih bagus. Nilainya lebih bagus gitu ya. Oke. Ini nih terakhir ketika kira-kira kapan nih ketika mau melaksanakan pengembangan dirinya itu tadi untuk rencana tindak lanjutnya itu tadi? Yang pengembangan tadi ya Bu. Game sama diferensiasi konten. Ya di materi selanjutnya Bu. Di kemarin itu kan ini yang pertemuan Senin itu kan kita baru di kalimat terbuka kalimat terbentuk. Padahal kan itu baru pembukaan untuk persamaan nilai satu variabel. Di situ nanti kan masih mencari nilai X. Biasanya anak ngapain sih Bu X sama Y dicari biar mencari diri sendiri. Nah di situ nanti saya ingin menerapkan itu. Biasa iya. Terima kasih Bu Tika, luar biasa saya Iya, mendapatkan sama-sama. pencerahan ternyata matematika itu juga bisa menjadi pelajaran yang menyenangkan. Iya. Apalagi gurunya masih muda, gitu, masih energi, masih cantik, jadi anak-anak juga pasti ikut terstimulus. Kemudian Bu Tika, kira-kira dari percakapan kita hari ini, Bu Tika merasa seperti apa? Merasa seperti apa? Senang. Ya tentunya senang karena dapat pengetahuan baru Bu di bimbing Bu Ririn. Oh ternyata diferensiasi itu nggak hanya di cara pembelajaran, tapi konten produk juga bisa. Terima kasih Bu Tika, saya tidak sabar lagi menunggu nanti The next pembelajaran ya Bu Ririn. Pembelajarannya yang pasti bermain game matematika ala Bu Tika seperti apa Iya. lanjutannya. Terima kasih Bu Tika.